Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inzaghi secara terbuka siap bergabung dengan Al Hilal. Simone Inzaghi dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Al Hilal dengan kontrak senilai 25 juta euro per tahun. Belum ada yang ditandatangani, tetapi detail kecil akan diselesaikan setelah final Liga Champions. Demikian laporan dari jurnalis Belgia, Sacha Tavolieri. Keputusan ini menjadi sorotan besar jelang pertandingan penting Inter kontra PSG. Langkah Inzaghi menuju klub Arab Saudi itu belum resmi, namun sudah berada di tahap akhir pembicaraan. Persetujuan dari sang pelatih sudah diberikan, tinggal menunggu momen yang tepat untuk pengesahan kontrak, ungkap sumber tersebut. Tawaran fantastis dari Al Hilal disebut menjadi faktor utama di balik keputusan Inzaghi. Sebelumnya, masa depan Inzaghi masih dipertimbangkan oleh Inter. Dengan pembicaraan kontrak baru yang belum menemui kesepakatan, situasi ini bisa mengubah arah proyek Inter musim depan, mengingat peran sentral Inzaghi dalam keberhasilan tim. Tulis laporan itu, masa depan Inter kini tergantung pada hasil final dan reaksi resmi manajemen usai pertandingan. Massimiliano Allegri menunda keputusan melatih, melihat situasi Inter Milan. Mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, berpotensi kembali ke Serie A musim depan dengan 3 klub papan atas disebut-sebut tertarik pada jasanya. Ia sudah berbicara dengan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, lapor media Italia. Meski keputusan akhir masih menunggu kepastian masa depan Antonio Conte di Stadio Maradona, Conte dikabarkan tengah mempertimbangkan bertahan, tergantung pada langkah transfer klub. Selain Napoli, Allegri juga menjadi kandidat utama untuk posisi pelatih AC Milan. I Glitare melihat Allegri sebagai opsi pertama untuk kursi pelatih di San Siro, tulis Gazzetta dello Sport. Allegri sebelumnya pernah melatih Rossoneri dari 2010 hingga Januari tahun 2014, dan mempersembahkan gelar Serie A pada musim 2010. Klub ketiga yang dikaitkan dengan Allegri adalah Inter. Tuttosport menyebut Allegri sebagai opsi utama jika Simone Inzaghi memutuskan hengkang usai final Liga Champions. Inzaghi sendiri telah mengonfirmasi bahwa ada tawaran yang datang ke mejanya dari Liga Pro Saudi, dan baru akan membicarakan masa depannya setelah pertandingan final. Inter pantau perpanjangan kontrak Vincenzo Italiano dengan Bologna. Pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, dijadwalkan bertemu dengan jajaran direksi klub hari ini untuk membahas perpanjangan kontraknya di Stadio Daleara. Italiano masih terikat hingga 2026, namun kedua pihak belum mencapai kesepakatan penuh untuk perpanjangan kontrak, demikian laporan dari Sky Sport Italia. Ini menjadi pertemuan ketiga antara kedua pihak dalam beberapa hari terakhir. Meski prioritas Italiano adalah bertahan di Bologna, ketertarikan dari klub-klub besar membuat situasi ini terus dipantau. Inter dan AC Milan tertarik menunggu perkembangan lebih lanjut, terlebih masa depan Simone Inzaghi masih belum pasti, ungkap laporan tersebut. Inzaghi baru akan menentukan nasibnya setelah final Liga Champions melawan PSG. Italiano juga menjadi kandidat potensial bagi AC Milan untuk musim depan. Namanya masuk dalam daftar pengganti Sergio Coneição musim depan, tambah Sky Sport. Selain itu, Inter dan AC Milan juga masih mempertimbangkan Massimiliano Allegri sebagai opsi alternatif. Fabregas siap meninggalkan proyek 100 juta euro Como, hanya demi Inter Milan. Jika Simone Inzaghi benar-benar hengkang dari Inter usai final Liga Champions, manajemen Nerazzurri sudah menyiapkan nama pengganti potensial. Inter mempertimbangkan pelatih Como, Cesc Fabregas, sebagai calon utama, demikian laporan dari jurnalis Alfredo Pedula. Meski banyak klub tertarik pada pelatih asal Spanyol itu, hanya Inter yang dianggap bisa menggoyahkan keyakinannya. Fabregas, yang baru memulai karir kepelatihannya bersama Como, mendapat sorotan positif berkat pencapaian membawa tim promosi ke Serie A. Namun minat dari klub sebesar Inter bisa menjadi godaan yang sulit untuk ditolak. Tulis laporan tersebut,
Sosoknya dinilai membawa ide-ide segar dan filosofi permainan modern yang sesuai dengan ambisi klub. Kendati demikian, semua masih bergantung pada keputusan akhir Simone Inzaghi. Apabila Inzaghi resmi bergabung dengan Al Hilal, Inter akan bergerak cepat mencari pengganti, kata sumber internal klub. Fabregas kini menjadi nama terdepan dalam daftar kandidat pelatih baru. Fabregas bahkan disebut siap meninggalkan proyek 100 juta euro Como di bursa transfer jika mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih Inter. Massimo Moratti, situasi Inter saat ini mirip dengan Inter saya ketika memenangkan Liga Champions. Dalam perayaan 60 tahun kemenangan kedua Inter di ajang Liga Champions, mantan Presiden Nerazzurri, Massimo Moratti, mengenang kejayaan Grande Inter, era Helenio Herrera. Trofi kedua itu menjadikan Inter bukan sekadar tim kuat, tapi menjadi Grande Inter. Itu adalah konfirmasi bahwa kami punya tim luar biasa, ujarnya kepada Sky Sport. Ia juga mengenang momen serupa yang ia rasakan sendiri 15 tahun lalu saat Inter menjuarai Liga Champions di Madrid. Menjelang final Liga Champions antara Inter dan PSG, Moratti optimistis terhadap peluang timnya, tergantung bagaimana Inter bermain. Jika dalam performa terbaik dan bermain seperti biasa, PSG pun akan kesulitan. Tuturnya, ia mengakui kekuatan lawan yang seimbang di semua lini, tapi menekankan kesiapan mental dan teknis skuad asuhan Simone Inzaghi. Saat ditanya tentang potensi kepergian Inzaghi, Moratti menarik perbandingan dengan kasus Mourinho pada 2010. Saya pernah merasakan kejutan dari Mourinho. Sebenarnya kami tahu dia akan pergi, tapi semua diam karena fokus pada kemenangan. Saya rasa ini mirip dengan Inzaghi, meski saya harap dia tetap di Inter, ungkapnya. Fiorentina ragu tebus Gudmundsson, Inter kembali hidupkan ketertarikan si pemain. Inter dikabarkan siap menghidupkan kembali minat mereka terhadap Albert Gudmundsson, penyerang asal Islandia yang masa depannya di Fiorentina kini berada di ujung tanduk. Nerazzurri bisa kembali bergerak untuk Gudmundsson musim panas ini, tulis Il Secolo 19. Fiorentina disebut ragu untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen dari Genoa. Fiorentina sebelumnya membayar sekitar 8 juta euro untuk meminjam Gudmundsson selama semusim, namun performanya di bawah ekspektasi dan gagal meyakinkan pelatih Rafael Palladino. Ungkap laporan tersebut, pemain berusia 27 tahun itu hanya mencetak 6 gol dari 24 laga Serie A, jumlah yang jauh dari performa cemerlangnya bersama Genoa di musim sebelumnya. Masalah kebugaran serta urusan hukum di negaranya turut mengganggu performanya di musim ini. Kondisi ini membuat Fiorentina mempertimbangkan untuk tidak mempermanenkan statusnya, kata sumber dari klub. Jika itu terjadi, peluang Inter untuk memboyongnya kembali terbuka lebar. Tawaran pertama Inter untuk Nicolo Rovella ditolak oleh Lazio. Inter Milan menjadikan Nicolo Rovella sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini tengah musim depan. Di antara nama-nama yang disukai Inter, profil Rovella menonjol, ungkap jurnalis DAZN, Orazio Accomando. Untuk mewujudkan transfer ini, Inter telah mengajukan tawaran berupa Christian Aslani plus kompensasi finansial besar kepada Lazio. Namun, respons dari pihak Lazio sangat tegas. Lazio langsung menolak tawaran tersebut tanpa kompromi. Kata Accomando, klub ibu kota itu tampaknya menganggap Rovella sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Meski demikian, Inter belum menyerah. Kemungkinan adanya upaya lanjutan dari Inter tidak bisa dikesampingkan. Lanjut laporan tersebut, dengan kebutuhan Inter akan gelandang dinamis dan visi jangka panjang yang kuat, nama Rovella dipastikan akan tetap berada dalam radar Mercato Nerazzurri selama bursa transfer musim panas. Here we go, Inter dan Marseille capai kesepakatan untuk Luis Henrique. Inter dilaporkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Olympique Marseille untuk transfer permanen winger asal Brasil, Luis Henrique. Kesepakatan bernilai lebih dari 23 juta euro dengan tambahan bonus 2 juta euro. Demikian laporan dari Sky Sport Italia.
Bonus dalam kesepakatan ini dikaitkan dengan hasil Inter di Liga Champions dalam beberapa musim ke depan. Luis Henrique, 23 tahun, dijadwalkan bergabung ke Inter bulan depan dan akan tersedia untuk Piala Dunia antar klub. Ia mencetak 9 gol dan menyumbang 10 assist dalam 35 laga di semua kompetisi musim ini. Tulis laporan tersebut, kontribusinya menarik minat dari sejumlah klub besar Eropa. Beberapa klub Liga Inggris dan Juventus sempat mencoba masuk dalam perburuan sang pemain. Namun Inter sudah lebih dahulu menjalin pembicaraan dengan Marseille dan mencapai kesepakatan pribadi dengan Henrique, ungkap Sky Sport. Pendekatan yang lebih awal membuat Inter unggul dalam negosiasi ini. Transfer ini menjadi bagian dari persiapan Inter menjelang final Liga Champions melawan PSG pada tanggal 31 Mei mendatang di Allianz Arena, Munich. Luis Henrique diproyeksikan memperkuat lini sayap kanan Inter dalam proyek jangka panjang. Tulis laporan itu menutup kabar terbaru.